Perkenalkan, nama saya Afgun Amruhur Rohim dengan NIM 211182. Perkenalkan, nama saya Irham Farudin Razi dengan NIM 2108 1020 1159. Perkenalkan, nama saya Victor Luku dengan NIM 19 08 10 20 11 89. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Menurut Rosenberg, manajemen memiliki dua makna, yaitu sebagai posisi dan sebagai proses. Manajemen dikatakan sebagai posisi berarti seorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab melakukan pengkajian, penganalisa, perumusan keputusan, dan pengambil inisiatif atas tindakan yang sesuai atau yang terbaik di dalam sebuah organisasi. Sedangkan manajemen dikatakan sebagai proses merupakan sebuah fungsi dari perencanaan, pengkoordinasian, dan penggerakan aktivitas dari sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah tahapan dan fase dalam kegiatan proyek. Yang pertama, perencanaan. Fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan organisasi timnya. Yang kedua adalah penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah pengendalian. Dalam fase ini, perusahaan melakukan pengawasan terhadap sumber daya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga melakukan revisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Yang selanjutnya adalah tujuan manajemen proyek. Yang pertama adalah tepat waktu atau on time, yaitu dengan melakukan manajemen proyek perusahaan dipastikan memiliki jadwal, di mana jadwal merupakan suatu sasaran untuk menghindarkan dari keterlambatan yang mengakibatkan kerugian. Yang kedua adalah tepat anggaran atau on budget, yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perusahaan akan lebih terarah dalam melakukan kegiatan anggaran sehingga terhindar dari biaya yang berlebihan. Yang ketiga adalah tepat spesifikasi atau on specification, yaitu bertujuan agar perusahaan melakukan proyek harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah network planning. Network planning ini adalah suatu metode analitik yang dirancang untuk membantu dalam penjadwalan dan pengawasan kompleks yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Analisis network planning dilakukan agar perencanaan dan pengawasan semua kegiatan itu dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh efisiensi kerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip dasar networking planning. Pengelolaan sebuah proyek mencakup banyak manajemen dan koordinasi berbagai macam bentuk kegiatan, sehingga terjadi ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan atau variabel yang digambarkan dalam diagram network. Maka perencanaan haruslah direncanakan dengan matang menggunakan rancangan kegiatan kerja atau disebut dengan networking planning. Menurut Hamming, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat perencanaan kerja. Yang pertama yaitu membuat rencana, schedule, dan diagram informasi proyek. Yang kedua yaitu mengelola sebuah proyek dalam milestone, di mana milestone menyatakan suatu peristiwa atau kondisi yang menandai penyelesaian sekelompok tugas yang saling berhubungan atau penyelesaian suatu tahap dari sebuah proyek. Yang ketiga yaitu menelusuri perkembangan yang terjadi pada sebuah proyek yang sedang dilaksanakan. Yang keempat yaitu menetapkan dan menjadwalkan sumber daya yang ada atau disebut dengan research. Selanjutnya, penyusunan diagram network. Untuk mempermudah penyelesaian proyek secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu diagram yang menunjukkan urutan pekerjaan, yaitu disebut penyusunan diagram network. Cara menyusun diagram network yaitu
Yang pertama, setiap pekerjaan untuk penyelesaian proyek secara keseluruhan ditulis di dalam bentuk simbol, misalnya angka atau huruf. Yang kedua, waktu yang diperlukan ditulis di samping dan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan diselesaikan ditulis di sebelah pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap pekerjaan digambarkan dalam bentuk lingkaran dengan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan setiap pekerjaan disusun menurut urutan yang telah ditentukan dan dihubungkan dengan anak panah. Pada diagram network dikenal atau digambarkan dengan simbol dan notasi. Simbol dan notasi tersebut yaitu yang pertama, anak panah, di mana anak panah ini melambangkan kegiatan atau disebut dengan activity. Arah anak panah menunjukkan arah kegiatan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang mendahului atau disebut dengan preceding activity dan kegiatan yang mengikuti atau seconding activity. Yang kedua, yaitu lingkaran, di mana melambangkan peristiwa atau disebut dengan event. Lingkaran terbagi dalam 3 bidang, yaitu sebelah kanan bawah disebut saat paling lambat atau SPL. Jika dalam lingkaran terdapat SPC sama dengan SPL, berarti peristiwa tersebut dikatakan peristiwa kritis, yaitu peristiwa yang tidak memiliki tenggang waktu antara SPC dan SPL. Dalam diagram network sangat dimungkinkan terdapat lebih dari satu kegiatan yang menuju dan keluar dari peristiwa. Tetapi di antara dua peristiwa hanya boleh ada satu kegiatan. Selanjutnya yaitu anak panah yang terputus-putus atau disebut dengan dummy, yaitu menunjukkan kegiatan yang semu atau dummy activity. Menurut Gito Sudarmo, panjang pendek garis anak panah dan kegiatan semu tidak menunjukkan lamanya kegiatan dan selalu memiliki jangka waktu penyelesaian sebesar 0 atau tidak memakan waktu. Jadi sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada, akan tetapi hanya digunakan untuk mengalihkan arus anak panah guna memperbaiki kebenaran logika untuk kegiatan proses produksi. Nah, di sini ada contoh penggambaran dari diagram network secara sederhana, di mana kegiatan A dan B merupakan kegiatan awal yang tidak didahului oleh kegiatan apapun. Kemudian kegiatan C didahului oleh kegiatan A, dan kegiatan D didahului oleh kegiatan A dan B, dan dihubungkan oleh anak panah yang terputus-putus atau disebut dengan dummy. Selanjutnya yaitu perhitungan waktu proyek, di mana salah satu hal penting dalam analisis proyek adalah mengetahui kapan proyek dapat diselesaikan. Menurut Herianto, dalam perhitungan waktu proyek dikenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu Earliest Activity Start Time atau disebut dengan ES, yang menunjukkan saat paling awal suatu kegiatan dapat dimulai. Yang kedua yaitu Earliest Activity Finish Time atau yang disebut dengan EF, di mana menunjukkan saat paling awal selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu Late Activity Start Time atau disebut dengan LS, yang menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan harus dimulai. Yang keempat yaitu Late Activity Finish Time atau disebut dengan LF, di mana menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan harus sudah selesai. Selanjutnya lanjut presentasi dengan saya, yaitu perhitungan waktu. Perhitungan waktu proyek dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama menghitung ES dan EF, dan tahap kedua menghitung LS dan LF. Kemudian selanjutnya EF untuk suatu kegiatan ditambah dengan ES ditambah dengan waktu melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan rumus EF X sama dengan EX X tambah DX. Kemudian sementara perhitungan LS dan LF dilakukan secara mundur, backward, BSS yang dimasukkan sebagai berikut. LS X sama dengan LF X. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit berhubung dengan
perhitungan waktu, sehingga langsung saja perhitungan waktu itu memenuhi kebutuhan dapat menurut sesuatu kegiatan dimulai. Activity time menunjukkan paling awal selesainya suatu kegiatan. Last activity time dimulai menunjukkan suatu paling perhitungan. Waktu proyek dilakukan dengan 2 tahap menghitung. Sementara perhitungan LS dan BLED dilakukan secara mundur. Perhitungan ini dari kegiatan menuju kegiatan pertama. Kemudian lanjut dengan metode notebook planning. Metode planning, program evaluasi, and review technique. Menurut saya dalam PRED mengumumkan distribusi probabilitas dan berdasarkan tiga perkiraan, yaitu waktu optimis time, yang kedua waktu pesimis time, bagian ketiga waktu reality most likely time. Di sini saya menjelaskan satu-satu yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan oleh sebuah aktivitas jika semua hal berlangsung sesuai probabilitas yang kecil. Kegiatan 1 sampai 100 bahwa waktu aktivitas A. Kemudian bagian kedua, waktu pesimis time, B. Waktu yang dibutuhkan sebuah aktivitas dengan asumsi koordinasi ada sangat tidak diharapkan belum memperkirakan nilai ini. Biasanya dapat di probabilitas yang juga kecil 1 sampai 100 bahwanya waktu aktivitas akan B. Kemudian yang bagian ketiga, waktu reality time merupakan bagian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas yang paling realistis, menggunakan ketiga asumsi untuk mendapatkan waktu kegiatan diharapkan expected time dengan rumusan waktu expected time. Lanjut, PRED mengumumkan ketiga eliminasi itu untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan expected time dengan rumusan waktu kegiatan ED yang diharapkan. Kemudian keterangan kegiatan peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan. Menurut Chiltreport merupakan kegiatan berpartisipasi pada waktu yang jadwal, eliminasi waktu bersifat dinamika. Juga merupakan metode yang menggunakan suatu jenis waktu. Untuk transisi waktu, kegiatan digunakan dengan baik, di mana penyampaian level kecil atau dapat dibaik SCPM menganggap proyek terdiri dari kegiatan yang melakukan suatu atau beberapa eliminasi. Dengan kata lain, SPM peristiwa. Kemudian lanjut metode CPM. Lanjut dengan metode CPM. Metode CPM menurut Herianto, CPM merupakan metode yang berinisiatif pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan stigma waktu yang bersifat determinasi. CPM juga merupakan metode yang menggunakan suatu jenis waktu untuk taksiran waktu kegiatan. Kemudian bagian C, perbedaan PRED dan CPM. Perbedaan ini digunakan 3 jenis waktu. Perbedaan yaitu waktu yang tercepat,
lama serta terlayak. Sedangkan CPM hanya memiliki suatu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi suatu proyek itu waktu yang tepat dan waktu yang benar-benar disetting oleh seorang karyawan atau siapapun yang terlibat dalam suatu perusahaan, sehingga waktu tidak membuang-buang untuk menjalankan sebuah aktivitas. Selanjutnya kita langsung membahas tentang studi kasus. Di sini ada PT Jaya Abadi, adalah sebuah perusahaan terkemuka di Kota Makassar. PT ini baru saja memenangkan suatu tender mega proyek di Kota Madya Makassar dengan nilai kontrak 1,5 triliun rupiah. Untuk pelaksanaan proyek tersebut, perusahaan telah mengidentifikasi semua kegiatan, hubungan di antara kegiatan serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jenis kegiatan, waktu dan biaya langsung kegiatan pelaksanaan proyek disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat berdasarkan tabel diminta yang pertama adalah menggambarkan diagram network, yang kedua menentukan jalur kritis dari proyek, yang ketiga adalah menghitung ES, LS, EF, LF, TS, FS masing-masing kegiatan. Langsung kita bahas yang soal pertama, yaitu menggambarkan diagram network. Di sini sudah dipaparkan ya diagram networknya sesuai dengan tabel di atas atau tabel yang tadi kita lihat bersama. Kita ambil satu contoh pada jenis kegiatan C. Pada tabel itu adalah jenis kegiatan C. Sebelah kolomnya itu ada kegiatan mendahului, yaitu A, huruf A. Maksudnya jika kita lihat pada diagram network, kegiatan C ini dilakukan setelah kegiatan A itu terselesaikan, seperti itu. Sama dengan yang lainnya seperti kegiatan G. Kegiatan G ini dilakukan atau dilaksanakan setelah terselesaikannya kegiatan A. Begitu dengan yang seterusnya ya, semuanya begitu. Langsung saja yang soal kedua ya, menentukan jalur kritis dari proyek. Jalur kritis dari proyek adalah waktu paling cepat untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan tanpa ada satupun kegiatan yang terabaikan atau waktu terpanjang dalam diagram network. Jalur kritis dari proyek ini adalah A plus C plus E plus I dan plus M sama dengan 4 plus 4 plus 8 plus 8 plus 2 sama dengan 26. 26 ini adalah jalur kritis. Kenapa bisa disebut dengan jalur kritis atau huruf A, C, E, I, M ini bisa masuk jalur kritis? Alasannya adalah karena jalur ini adalah jalur paling panjang ya, maksudnya gini, dari huruf A ke C ke E ke I dan ke M ini paling panjang dibandingkan dari A ke G ke J dan ke M. Begitu juga dari D ke L itu malah lebih pendek lagi, seperti itu. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan poin 3, yaitu menghitung ES sampai dengan FS dengan masing-masing kegiatan, di mana perhitungan ES, EF, LF, dan LS masing-masing kegiatan dihitung dengan cara ES dan EF dihitung dari depan ke belakang dan diambil nilai terbesar, dan LS dan
LS dan LF dihitung dari belakang ke depan dan diambil dari nilai terkecil sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel. Lalu untuk total slack itu dihasilkan dari rumus LS min ES atau LF min EF, dan free slack atau FS itu dihasilkan dari ES kegiatan yang mengikutinya dikurangi dengan EF kegiatan yang bersangkutan. Lalu dari gambar diagram 11.4 juga menunjukkan bahwa terdapat 10 jalur yang ada untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Dan dari 10 jalur tersebut dapat diketahui bahwa jalur pertama merupakan jalur kritis, di mana jalur tersebut memiliki waktu terpanjang dalam diagram network, yaitu sebesar 26.